Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami rasakan kebaikan Kau yang luar biasa di hidup kami. Kami sudah pelihara, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Sebelum kami mengalami selain, kami utamakan Engkau, menaikkan pujian, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat kepada Tuhan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Zakaria pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Zakaria pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Penglihatan ke-6 gulungan kitab yang terbang. Aku melayang mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah selapa yang keluar dan menimpa seluruh negeri, sebab menurutmu sumpah selapa ini, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruh keluar demikian firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layakkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang lagi, kata inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingkannya batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayang mataku dan aku melihat tampil 2 orang perempuan yang sayap didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung lambung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sidea, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikannya. Oke, kita perhatikan firman Tuhan. Pada penglihatannya ke-6, Zakaria diperlihatkan oleh Tuhan tentang gulungan kitab yang terbang, di mana katakannya firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Lalu ia berkata bahwa inilah sumpah serapa yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Bahkan yang bersumpah satu dikatakan pada ayat yang ke-5c, bersumpah palsu demi namaku. Ya, sekarang orang bisa bebas bersumpah palsu demi nama Tuhan, berbuat suka-sukanya, silakan. Tapi ingat, satu ketika mereka yang najis, mereka yang hidupnya tidak sesuai firman Allah, dia tidak boleh masuk Yerusalem baru. Sebagaimana Wahyu 21 ayat yang ke-7. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang nama yang terus dalam kitab kehidupan anak Tuhan. Firman Tuhan jelas. Orang yang sesuatu yang najis, yang melakukan kekejian, dusta,
Dia tidak boleh masuk Yerusalem baru. Sekarang mungkin orang rasa bebas, pakai nama berubah palsu dengan nama Tuhan, bisa melakukan semena-mena suka-sukanya dia dengan caranya sendiri. Tapi ingat, di dalam kerajaan Yerusalem baru tidak sampai bisa masuk ke sana. Najis, melakukan kekejian. Hanya satu nama yang tertulis dalam kehidupan anak domba. Kehidupan ada nama tersirat dan kehidupan anak domba. Betapa penting kamu ingin nama Tuhan. Firman Allah, kita warga negara kerajaan surga. Nama kita tertulis dalam kehidupan anak. Sebagaimana warga negara Indonesia di dunia, nama kita tertulis. Waktu nama itu kita bisa divaksin, tapi kalau kita dipakai masih bertahan. Biar nama kita tertulis, jangan sampai dihapus. Nama kita tertulis di tangan kita. Benar Bapa di surga, sesuatu yang najis, sesuatu yang jijik, sesuatu yang tidak baik tidak diizinkan masuk Yerusalem baru. Di dunia bisa mereka lakukan sedemikian dengan akal-akalnya, bahkan bersumpah palsu demi nama Tuhan. Dia bisa, tapi masuk Yerusalem baru tidak ada kan bisa, tapi hanya bisa namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau melakukan nama Tuhan, menjual namanya itu akan dihapus. Ya, biar betapa penting kami hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa di surga, sertai perjalanan kami untuk mencari nafkah, pergi dan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkat Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja di depan. Engkau berikan hikmat yang dari Tuhan, biar harap keluarganya dan mereka bangsa kami mau divaksin dengan baik. Kami mohon belas kasihan-Mu, jangan sampai banyak yang meninggal, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Hanya belas kasihan-Mu boleh terjadi buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, sedang terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.